Shalom teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Immanuel P. Joshua Sembiring dengan NIM 2009 10101031 dan teman-teman saya. Shalom, nama saya Sherly Margareta Handoko dengan NIM 190910301005. Shalom, perkenalkan nama saya Sylvia Deborah Siahaan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember, kelas Pendidikan Agama Kristen 1 dengan NIM 200910101050. Shalom, perkenalkan nama saya John Christian dengan NIM 2008 1020 1139. Kami akan menjelaskan tentang salah satu budaya Batak, yaitu ritual Mangalahat Horbo dengan 3 pembahasan. Yang pertama, apa itu ritual Mangalahat Horbo? Yang kedua, bagaimana tata cara pelaksanaan ritual Mangalahat Horbo di masa lalu dan di masa kini? Dan yang ketiga, apakah ritual Mangalahat Horbo masih perlu dilakukan atau dipelihara oleh orang percaya? Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu ritual Manghalat Horbo dan juga bagaimana latar belakangnya. Mang Hyut Siregar 2017 menjelaskan bahwa Manghalat Horbo merupakan ritual suku orang Batak yang dilakukan untuk yang pertama penyucian diri, penebusan dosa, dan juga menyembah Mula Jadina Bolon. Mula Jadina Bolon merupakan tuhannya orang Batak sebelum agama Kristen masuk ke Tapanuli. Ritual Manghalat Horbo ini dilakukan saat mengawali atau pembukaan turun ke sawah. Ritual ini diadakan dengan harapan untuk yang pertama mendapatkan kesuburan tanah, yang kedua perkembangbiakan ternak, yang ketiga kesejahteraan, dan yang keempat yaitu kemakmuran manusia. Secara harafiah, Manghalat artinya mendandani atau menghiasi. Dari segi simbolis religius, hakikat Manghalat adalah mengembalikan ciptaan semesta dan mengorbankan lambang bumi manusia yaitu Horbo atau kerbau kepada Mula Jadina Bolon. Lalu, mengapa harus Horbo? Karena menurut adat Batak, Horbo mengandung 3 makna simbolis, yaitu yang pertama lambang pertanian dan peternakan, yang kedua lambang bumi manusia, dan yang ketiga yaitu sebagai kurban tertinggi manusia kepada Mula Jadina Bolon. Hilangnya napas kerbau itu nantinya diharapkan sekaligus membawa hilangnya segala bala atau kejadian yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ritual Manghalat Horbo masa lalu, yaitu menggunakan kerbau. Kerbau yang akan disembahkan kepada Mula Jadina Bolon lebih dulu dihiasi. Demikian juga kayu tambatan yang digunakan sebagai porotan atau tempat penambatan kerbau juga dihiasi seperti kayu yang benar-benar hidup. Kerbau yang digandangkan di kolong rumah kemudian ditarik keluar dan diikat di kayu tambatan yang sudah didirikan di tengah halaman rumah. Berikut videonya. Sebagai alat atau sarana untuk membersihkan segala sesuatu yang telah dibersihkan dengan mengapura dan anggir atau jeruk purut, kerbau atau Horbo lalai siap mengelilingi borotan sebanyak 7 kali. Selanjutnya diiringi tarian dan ucapan-ucapan khusus. Kerbau ditembak beberapa kali sampai darahnya bercucuran ke tanah, lalu diikat, dan selanjutnya leher kerbau dipotong seperti memotong kerbau pada umumnya. Kerbau yang sudah mati dan masih tertambat di kayu tambatan dibiarkan sampai esok hari, dengan harapan Mula Jadina Bolon menerima persembahan mereka. Kemudian pada esok harinya daging kerbau dipotong-potong dan dibagi kepada orang atau kelompok yang layak untuk menerimanya. Semua peserta upacara diwajibkan untuk berdiri hingga selesai mengelilingi sebanyak 7 kali. Pamatom menombak kerbau hingga darah dari hewan ini benar-benar bercucuran. Shalom, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan ritual Manghalat Horbo pada masa kini. Tata cara pelaksanaan ritual Mangalahat Horbo pada masa kini sama seperti masa lalu.
Namun dalam perkembangannya, ritual ini berubah menjadi salah satu komoditi yang mempunyai nilai tukar demi mendapatkan uang melalui kunjungan wisatawan yang datang ke daerah Pulau Samosir. Proses perubahan ini terjadi semenjak ritual Mangala Hadorbo menjadi sebuah pertunjukan di Horas Samosir Fiesta pada tahun 2008, Festival Danau Toba pada tahun 2013, dan sampai sekarang. Selanjutnya, kita masuk di pembahasan yang terakhir, yaitu apakah ritual Mangala Hadorbo masih perlu dilakukan atau dipelihara oleh orang percaya? Dan menurut kelompok kami, jawabannya tidak perlu, dengan beberapa alasan. Yang pertama, ritual Mangala Hadorbo tidak memenuhi seluruh ketentuan mempersembahkan korban menurut firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, atau lebih tepatnya pada kitab Imamat pasal yang keempat, kita dapat melihat bahwa Allah menerima korban persembahan atau korban penghapusan dosa. Akan tetapi, Allah juga memberikan ketentuan atau syarat jika ingin mempersembahkan korban. Namun, ritual Mangala Hadorbo tidak memenuhi seluruh ketentuan tersebut. Apa buktinya? Yang pertama, ritual Mangala Hadorbo mempersembahkan seekor kerbau. Sedangkan dalam Imamat pasal 4 ayat 14 dituliskan bahwa Allah menginginkan korban persembahan berupa seekor lembu jantan muda. Kemudian yang kedua, ritual Mangala Hadorbo dilakukan di halaman rumah. Sedangkan Allah mengharuskan korban persembahan dibawa ke depan kemah pertemuan atau gereja. Kemudian yang ketiga, korban persembahan ritual Mangala Hadorbo tidak disembelih oleh imam yang diurapi, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-15. Kemudian yang keempat, darah korban persembahan ritual Mangala Hadorbo dibiarkan selama 1 hari. Sedangkan dalam ayat 16 dan 17 dijelaskan bahwa darah korban persembahan harus dibawa ke dalam gereja, kemudian dipercikan di depan tabir. Dan yang kelima atau yang terakhir, korban persembahan ritual Mangala Hadorbo dibagikan atau dagingnya dibagikan kepada orang lain, tidak dibakar di atas mezbah, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-19. Alasan yang kedua ialah jika kita sebagai orang percaya melakukan ritual Mangala Hadorbo, maka artinya kita telah melanggar hukum Taurat. Kita tahu bahwa hukum Taurat yang pertama ialah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku atau di hadapan Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. Arti dari firman Tuhan ini ialah kita tidak boleh menyembah atau berharap pada kuasa lain. Sedangkan jika kita melakukan ritual Mangala Hadorbo, maka jelas kita melanggar perintah ini. Mengapa? Yang pertama, saat pelaksanaan ritual, setiap orang menyembah kerbau yang akan dipotong. Kemudian yang kedua, tujuan daripada ritual Mangala Hadorbo ini ialah mempersembahkan korban kepada mula jadi Nabolon. Padahal kita tahu bahwa hanya Allah saja yang dapat disembah dan kita muliakan. Poin ketiga yaitu kesejahteraan dan kemakmuran hanya berasal dari Tuhan. Ritual Mangala Hadorbo dilakukan untuk memperoleh hidup yang makmur. Namun kita harus ingat, dalam kitab Matius 6 ayat 33 dan Matius 11 ayat 28 dituliskan bahwa jika kita menginginkan hidup yang makmur dan kesejahteraan, sebagai orang Kristen kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan dengan melakukan ritual Mangala Hadorbo. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.